adanya budaya yang agak aneh sedikit. Pertandingan tinju yang katanya profesional dibuat antara pertandingan tinju om-om dengan anak kecil 15 tahun. Begitu kita komplain ini pertandingan main-main, dia bilang ini serius. Nah, itulah keseriusan, itulah yang membuat satu perbuatan yang pasti dianggap melanggar hukum undang-undang itu. Jadi ini bisa dipidanakan. Oleh karena itu silahkan proses dan tidak perlu lagi perbuatan-perbuatan. Saya nantang tinju itu juga perbuatan pidana. Saya akan membuktikan ya, buat siapa aja yang menantang saya ditinju dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara merendahkan martabat orang, saya pidanakan, mereka pasti masuk penjara. Percaya deh sama saya. Jadi pada kesempatan ini mereka yang menantang tinju saya, lebih baik kalian minta maaf. Jangan cara-cara ayo kita bertarung profesional, tapi cara-cara merendahkan, melecehkan itu tidak bagus. Apapun kalangan profesinya, saya minta itu. Jangan sampai nanti kalian termehek-mehek ketika kita sudah laporkan pidana. Saya tetap berpedoman bahwa suatu perusahaan itu harus melindungi, namanya juga perlindungan konsumen. Bukan bertujuan memenjarakan konsumen. Selama dia tidak bisa membuktikan dia bangkrut, dia rugi akibat ulah atau curhat konsumen, itu biasa. Itu bukan suatu perbuatan atau kejahatan. Tapi justru mereka jahat apabila mereka tidak menyiapkan dokter ahli untuk memperbaiki akibat kerugian yang dialami oleh produk tersebut. Jadi akan kita hadapi dan kita nggak takut, karena namanya konsumen ini harusnya dilindungi gitu. Jadi kita juga tidak pernah merasa dapat somasi, dan saya rasa mudah-mudahan mereka berpikir dua kali kan, nanti saksi-saksi sejauh apa sih mereka dapat curhat tersebut, atau bukti-buktinya sejauh apa mereka bisa mengambil satu keputusan hingga harus melaporkan Mayang. Oke, untuk mediasi antara Skincare dan Mayang akan dilakukan atau enggak? Oh, mediasi dalam undang-undang ITE pasti dilakukan oleh penyidik, pasti. Jadi apabila langkah awal itu adalah mediasi, tidak asal main tersangka orang gitu. Baik. Kalau untuk langkah hukum atau gebrakan untuk attack balik itu dari pihak Mayang berpeluang untuk melaporkan balik oknum atau perusahaan tersebut. Ya. Kita tunggu itikat baik dari perusahaan tersebut. Ya. Apakah mereka ikut menjadi bagian orang-orang yang membuli Mayang, mengambil kesempatan untuk yang memperkeruh suatu suasana sehingga orang yang harusnya dimaklumi karena kondisi kakaknya meninggal, kemudian mertuanya juga perebutan wali segala macam, kemudian mereka membuat laporan yang terkesan menakut-nakuti konsumen, kan kira-kira seperti itu. Untuk laporannya itu dalam bentuk hukum kasus pencemaran baik-baik atau kemarin kan kita sudah somasi, itu dia menyebarkan data pribadi daripada Mayang kan, ada yang dia posting di IG-nya kan. Oleh karena itu kita rasa sudah cukup juga kalau kita mencari kesalahan. Sebenarnya kita tidak mencari kesalahan mereka, kita ingin mencari kekurangan produk ini. Jangan apa-apa disalahkan konsumen gitu. Yang jelas kan harusnya mereka berkaca dan bercermin bahwa di mana-mana mereka harus servis yang terbaik buat konsumen, buat pelanggan. Bukan sedikit tersinggung lapor polisi, ya kan? Oke. Terus kira-kira ntar yang dilaporkan laporannya ini kena pasal berapa mereka, Bang? Yang kita dalam semester pasal 32 Undang-Undang ITE, itu pasal 48 Undang-Undang ITE ya, menyangkut ancaman hukuman. Nah, kemudian ancaman hukumannya bisa 5 tahun sampai 6 tahun penjara gitu. Baik. Om Farad ini kan Mayang kan masih kecil ya nih, udah kena ancaman hukuman 4 tahun penjara. Om lihatnya khawatir gak? Ya, seperti saya katakan kemarin gitu, untuk mereka pikirkan lagi gitu, jangan sampai nanti
akan kena batunya gitu, akan berbalik terhadap perusahaan tersebut. Ya Mayang ini kan, yang artis itu kan kakaknya Mayang. Jadi yang terah artis itu adalah Vanessa dan saudaranya, termasuk bapaknya. Kalau mertua sebelah sana bukan artis, tapi dadakan. Kayak dangdut tuh dadakan dangdut, nih dadakan artis. Nah, tapi ini hikmah yang positif buat mereka gitu. Jadi mereka harus memanfaatkan dengan cara yang positif. Kalau perlu mereka harus membayar royalti kepada Mayang dan Dodi gitu. Oke, baik. Karena kalau mereka tidak bersentuhan dengan orang-orang gini, mereka jadi orang biasa. Tapi jangan marah loh, jangan tersinggung. Karena ini kan hanya sekedar himbauan saja. Nah, tapi mendadak artis ini adalah hikmah. Mungkin bisa juga membantu mereka untuk membelikan pampers maupun membelikan susu buat anak Vanessa. Nah, jadi ya kita lihatlah. Kalau misalnya Mayang melakukan satu operasi plastik atau perbaikan pada gigi dan pada mata, ya, mungkin Mayang akan menjadi wanita yang lebih cantik daripada Vanessa, dan mungkin menambah berat badan beberapa kilo lagi. Oh, kapan itu rencananya, Om? Ya, dalam waktu ini lagi kita pugar dengan sebaik-baiknya, hanya masalah waktu saja. Oke. Jadi kalau dalam keadaan gemuk, itu anak pasti lebih cantik dari Vanessa. Jadi siap-siap saja artis-artis dadakan lainnya akan tergeser dengan popularitas dan selebritas daripada Mayang. Bawa dia arahin. Banyak tangan-tangan malaikat yang akan membantu arah ke sana. Karena niat mereka baik gitu. Saya membela mereka karena ada kebaikan. Sedangkan niat baik saya dia dibuat keburukan, saya dibully sama orang-orang. Ada apa? Jadi saya anggap itu bukan orang yang umum, bukan orang yang baik, tapi adalah manajemen negatif. Ya, saya nggak katakan manajemen siapa, tapi ada oknum-oknum tertentu yang mungkin mengambil keuntungan dari cara media sosial dan lain sebagainya gitu. Itu yang kelihatannya seolah kami semua diserang. Jadi Om salah satu yang berencana ingin naikin namanya Mayang nih Om. Ini mau naikkan namanya Mayang dan itu adalah takdir. Tidak ada takdir yang bisa menghalang gitu. Sekalipun gala diambil orang, tetap aja mereka tetap harkat martabatnya tetap di atas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.